الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكريم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wa jumlatul muhadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat serta salam pula kita haturkan atas junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung para sahabatnya, kaum keluarganya, dan insya Allah curahan rahmat itu akan sampai kepada kita umatnya yang masih setia dengan ajaran-ajaran beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa sedemikian cepatnya perputaran masa. Baru kemarin rasanya kita berpisah dengan bulan Ramadan tahun lalu. Tanpa terasa kini kita telah berada dalam Ramadan di tahun yang berbeda. Masih terkenang dalam ingatan selepas keluar dari bulan Ramadan tahun lalu, tersimpan harapan dalam diri kita, kiranya masih diperkenankan untuk menjumpai Ramadan tahun ini. Sebulan yang lalu, bahkan hingga minggu kemarin, kita masih begitu giat memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah hidup kami hingga bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini harapan, keinginan dan permohonan doa kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih beroleh nikmat umur panjang, masih diberi perpanjangan masa hidup, dan masih diperkenankan berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Pertanyaan mendasar selanjutnya adalah, lalu apa setelah bulan Ramadan tiba? Begitu seriusnya kita minta dipanjangkan umur berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu Allah perkenankan doa dan harapan kita. Akankah masuknya bulan Ramadan justru menjadi antiklimaks dari segalanya? Apakah kita kembali hanya akan mengulang-ulang cerita yang sama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya? Cerita berupa setiap kali bulan Ramadan pergi, kita bersedih menangis. Setiap kali bulan Ramadan menjelang, kita bersemangat menunggu kedatangannya. Tetapi ketika bulan Ramadan telah hadir di tengah-tengah kehidupan, akankah kembali kita membiarkannya berlalu dengan segala ketidakpedulian? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan karunia, bulan yang penuh keutamaan dan fadilah, bulan yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan, ridha dan ampunan Allah. Jika Allah memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan, itu pertanda Dia menghendaki adanya kebaikan dan keberkahan serta ridha dan ampunannya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada perbaikan pada diri dan kehidupan kita. Maka bersyukur dan bergembiralah serta bertekad memanfaatkan bulan mulia dengan sebaik-baiknya adalah sebuah keniscayaan yang harus kita upayakan sekuat tenaga.
besarnya karunia bulan Ramadan agung ini tidak akan mampu kita rasakan jika kita gagal memahami makna kehadirannya. Maka untuk memaknai kehadiran bulan Ramadan tahun ini, mari sejenak kita kembali menengok ke belakang. Kita perjelas kembali ingatan kita untuk bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin saja kita masih sempat melewatinya bersama orang-orang yang kita sayangi. Kedua orang tua, anak istri, kakak adik, semuanya masih hidup bersama kita. Namun seiring dengan pergantian Ramadan tiap tahunnya, satu persatu orang-orang kita kasihi pergi berpulang untuk selamanya, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik kehidupan. Sekiranya kita bisa bertanya langsung kepada mereka, orang-orang kita kasihi tersebut pasti masih ingin tetap berada dalam kehidupan ini, masih ingin tetap dipanjangkan umur, masih ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, masih ingin memperbanyak amal ibadah dengan sholat, puasa, infak dan sedekah, dan masih ingin manfaatkan kemuliaan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Namun ketentuan Allah tidak bisa diganggu gugat. Mereka telah menjalani Ramadan yang terakhir dalam hidupnya. Maka bagi kita masih bisa mendapati bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan hidup dan sehat walafiat, hendaknya dimaknai sebagai nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, untuk menegaskan betapa besarnya makna kehadiran bulan Ramadan, kita juga bisa melakukan refleksi dengan menengok ke belakang terhadap 11 bulan yang telah kita lalui sebelum datangnya bulan Ramadan yang mulia. Jika kita mengingat-ingat dan merenungi semua jejak umur sejak bulan Syawal hingga Zulhijjah 1441 Hijriah, kemudian Muharram sampai Sya'ban 1442 Hijriah, maka kita akan memiliki sedikit banyak gambaran tentang betapa butuhnya kita kepada bulan Ramadan. Apa yang ada di hari-hari selama 11 bulan berselang dalam kehidupan itu? Bila jujur kita mengakui, hari-hari tersebut adalah hari-hari yang kita warnai dengan amal ibadah yang sangat sedikit dan pas-pasan. Kita sholat 5 waktu dengan kualitasnya apa adanya. Hilang kehusukan karena permasalahan hidup, sibuk dengan urusan dunia saat azan di masjid sudah berkumandang, ketinggalan rakaat sholat berjamaah di masjid, atau bahkan tidak sempat ikut sholat berjamaah sama sekali. Tidak jarang untuk sholat 5 waktu masih sering bolos dan hanya sempat kita laksanakan sewaktu-waktu saja. 11 bulan berselang adalah hari-hari yang sulit untuk menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam sebulan. 11 bulan lewat adalah hari-hari yang penuh besarnya anggaran belanja untuk kebutuhan hidup, bahkan seringkali untuk perkara yang tidak penting. Di saat yang sama, kita merasakan sangat berat membelanjakan untuk urusan akhirat dan berinfak untuk meraih ridha Allah. 11 bulan berlalu adalah hari-hari yang penuh kesibukan mengikuti acara kantor, acara organisasi, pertemuan bisnis dan seterusnya. Pada saat yang sama, kita jarang hadir dalam majelis-majelis ilmu dan halaqah-halaqah zikir di rumah-rumah Allah. Sungguh dalam 11 bulan berselang, kita telah mengalami defisit dan kerugian besar dari segi kuantitas dan kualitas amal ibadah. Disinilah kita akan memahami betapa pentingnya makna kehadiran bulan Ramadan dalam kehidupan. Karena keutamaan yang terkandung dalam bulan Ramadan memberi kemungkinan bagi kita untuk mengejar dan memperbaiki semua ketinggalan, meningkatkan segala macam kekurangan, dan menutupi aneka kelalaian hidup. Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia,
telah datang pada kalian bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puasanya merupakan kewajiban. Salat malamnya merupakan amalan sunnah. Siapa yang melakukan kebaikan di dalamnya, seperti melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban di dalamnya, setara dengan nilai menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 11 bulan berselang juga merupakan hari-hari yang dipenuhi dengan berbagai kelalaian dan kealpaan. Hari-hari saat berkawan akrab dengan aneka maksiat dan pelanggaran bergelimang dosa dan kemungkaran. Hari-hari di saat mata, telinga, lisan, tangan dan kaki kita terperangkap dalam gejolak hawa nafsu dan bujuk rayuan setan. Itulah 11 bulan yang telah lewat. Dengan merenungi dan mengakui semua itu secara jujur, maka kita akan mengerti betapa besarnya nilai keutamaan bulan Ramadan yang masih Allah perkenankan hadir dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk membimbing kita kembali ke jalannya. Allah menghendaki kita bertobat dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk kembali bersimpuh di hadapannya dalam taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk kembali menaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita sampai bulan suci Ramadan ini, memberi kita kesempatan seluas-luasnya untuk mengisi bulan suci ini dengan amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mendekatkan kita kepada ridha Allah dan ampunannya. Semua fasilitas kemurahan Allah itu telah disiapkan di dalam bulan Ramadan ini melalui aneka ibadah dan kebaikan yang bukan saja berbalas pahala, tetapi juga mengandung bonus tambahan berupa ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena panggilan iman dan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan salat di bulan Ramadan, baik yang sunnah dan terlebih lagi yang wajib, karena panggilan iman dan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka teruslah semua ampunan itu melalui ikhlasnya puasa. Raihlah luasnya rahmat dan kemaafan Allah dengan kehusukan salat wajib maupun sunnah, karena semuanya dapat menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Tak cukup sampai di situ. Untuk dosa hamba-hambanya yang menggunung, dengan penuh kasih sayang Allah menyediakan fasilitas pengampunan melalui jalur khusus di bulan Ramadan ini. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah bersabda, kemudian setiap malam di bulan Ramadan Allah berseru dengan 3 seruan. Adakah hamba yang meminta, aku akan kabulkan permintaannya. Adakah hamba yang bertobat, aku berkenan menerima tobatnya. Adakah hamba yang memohon ampun, aku akan mengampuninya. Inilah karunia agung itu, nikmat yang besar di balik kehadiran bulan Ramadan. Inilah kesempatan emas yang masih Allah berikan. Allah sangat menyayangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita selalu lalai, terpedaya dan berlumuran dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk selalu mensucikan diri, agar kelak kita telah tiba saatnya untuk kembali kepadanya, kita bisa menghadap dalam keadaan bersih dari segala dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu yad'u ila jannah wal maghfirah biiznih." Demi Allah mengajak kepada surga dan ampunannya dengan izinnya.
wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah mengajak kepada negeri keselamatan atau surga dan memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Segala puji bagimu ya Allah atas karunia agung bulan mulia yang penuh berkah ini. Segala puji bagimu ya Allah atas kesempatan kesekian kalinya yang Engkau kurniakan kepada kami untuk memperbaiki dan mensucikan diri kami. Segala puji bagimu ya Allah atas kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya kepada kita agar dapat selalu mensyukuri karunia agung dan kasih sayangnya. Semoga Allah membimbing kita untuk mengisi dan manfaatkan kehadiran bulan Ramadan tahun ini dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoinya. Semoga Allah berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين وخذل عن خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه البلدة آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والشائدين والمحن والفطن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه فضله يعيذكم ويهديكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. एहसान रोज़ नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान.